seorang remaja di Malang tewas dianiaya orang tak dikenal. Kakek pemberi mahar cek 3 miliar rupiah palsu jadi tersangka. Brawijaya Run 2025 galang dana bagi korban bencana. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Evnia Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali Kompas Pagi dengan berita dari Malang. Saudara, seorang remaja di Kabupaten Malang, Jawa Timur tewas dianiaya orang tak dikenal di rumah temannya. Pelaku yang berjumlah 2 orang masih diburu polisi. Remaja berinisial ES warga Pakisaji, Kabupaten Malang tewas usai dianiaya menggunakan senjata tajam di rumah temannya di Dusun Baron. Korban sempat cekcok dengan 2 pria tidak dikenal hingga berakhir penganiayaan. Korban sempat dibawa ke puskesmas, namun karena luka tusuk yang terlalu parah, korban tidak dapat diselamatkan. 5 saksi sudah diperiksa dalam kasus ini. Polisi kini masih memburu 2 pelaku dan menyelidiki motif penganiayaan. Di sini masih kita dalami terkait kronologinya, untuk motifnya juga masih kita dalami. Sejauh ini saksi-saksi sudah kita amankan dan untuk kita minta keterangan lebih lanjut. Untuk motifnya masih kita dalami. Ada berapa saksi yang sudah diminta keterangan? Saksi yang sudah kita amankan ada 5 saksi, yang selanjutnya kita bawa ke polsek untuk kita minta keterangan. Untuk korban sendiri ada luka di mana saja, boleh? Untuk hasil olah TKP awal, korban mengalami luka penusukan dan luka tersebut setelah dibawa ke rumah sakit dilakukan penanganan pertama, tapi lukanya terlalu parah sehingga korban meninggal dunia. Polisi menetapkan kakek Tarman sebagai tersangka setelah terbukti menggunakan cek palsu senilai 3 miliar rupiah sebagai mahar pernikahan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kakek Tarman mengaku cek palsu digunakan untuk meyakinkan keluarga mempelai perempuan bahwa dirinya seorang miliarder. Tarman, kakek berusia 74 tahun warga Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang viral karena memberikan mahar cek palsu senilai 3 miliar rupiah, resmi ditetapkan tersangka dan ditahan di Mapolres Pacitan. Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang kuat, berupa 1 unit flash disk berisi hasil analisa forensik yang menyatakan cek itu palsu, dan keterangan saksi ahli dari pihak bank terkait yang memastikan tanda tangan hingga nomor seri cek tidak valid. Kepada polisi, Tarman mengaku perbuatannya dilandasi niat untuk menarik perhatian calon istri yang berusia 24 tahun agar terlihat sebagai seorang yang memiliki harta melimpah sehingga mau dinikahi. Apa motif saudara dengan menggunakan 3M itu? Dan bagaimana caranya? Sehingga biar istri saya mau. Nah, jelas ya. Udah, cuma itu. Berarti Anda menggunakan cek itu sehingga korban percaya dan ingin menikahi panjenengan, betul? Untuk barang bukti yang kami sita yaitu flash disk yang kemudian secara teknis sudah kami perkuat dengan saksi ahli yang pertama yaitu dari pihak Bank BCA, kemudian dari lapor. Untuk pasal yang kami gunakan adalah pasal 263 yaitu mengenai pemalsuan dokumen atau surat dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. Atas perbuatannya, Tarman dijerat pasal memalsukan dokumen dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Penyidik Polres Pacitan masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam pembuatan cek palsu tersebut. Sebelumnya, pernikahan sepasang suami istri di Pacitan, Jawa Timur ramai jadi sorotan. Tak hanya soal perbedaan usia keduanya, tetapi juga dinilai mahar yang diberikan mempelai pria kepada sang istri yang fantastis berupa cek 3 miliar rupiah. Slamet Widodo, Kompas TV, Pacitan, Jawa Timur.
Masih berita kriminal, seorang pencuri tabung gas LPG 3 kg di Jember tertangkap dan babak belur dihajar warga. Warga juga membakar sepeda motor pelaku hingga hangus. Polisi membawa pelaku menghindari amuk warga yang semakin tak terkontrol. Kekesalan warga sudah tak terbendung saat menangkap pelaku pencurian tabung gas LPG di sebuah rumah di Dusun Karanganyar, Desa Rowotamtu, Kecamatan Rambipuji, Jember, Jawa Timur. Pelaku Wahyu Romadani warga Desa Klompangan, Kecamatan Anjung, Jember, babak belur di sekujur tubuhnya akibat dihajar massa usai tertangkap mencuri tabung gas LPG ukuran 3 kg di dapur milik Holis yang saat itu sedang pergi ke toko kelontong yang tak jauh dari rumahnya. Pelaku masuk ke rumah korban dengan merusak jendela, namun saat akan membawa kabur tabung gas LPG, aksi pelaku diketahui tetangga korban dan menangkapnya. Warga berdatangan dan menghajar pelaku hingga babak belur. Sepeda motor pelaku juga dibakar warga. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku sudah pernah tertangkap dengan kasus yang sama, yakni mencuri tabung gas LPG 3 kg. Memang waktu itu diketahui oleh korban dan berteriak, akhirnya massa dengan emosi, dengan beringas melakukan tindakan-tindakan yang main hakim sendiri dalam hal ini korban terus mengalami luka untuk tindakan-tindakan dari madas tersebut. Hasil pemeriksaan pelaku. Sementara kita melakukan pendalaman berdasarkan alat-alat bukti itu melalui delik delik biasa ya, pasal 364 pencurian ringan ya, piring. Tapi kita melakukan upaya-upaya lagi untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. Sama siapa nyurinya? Sendiri. Itu nyongkel rumah atau bagaimana? Ya, nyongkel. Pintu ya? Ya, aku jendela. Memang memilih tabung gas atau nyuri acak? Ya, tabung gas. Kenapa harus nyuri tabung gas kok lainnya? Kan hasil dijual. Berita lainnya, anggota Polres Kediri menggelar razia di tempat hiburan malam jelang perayaan Natal dan libur Tahun Baru. Dalam razia ini, petugas menemukan tempat karaoke yang menjual miras tanpa mempunyai surat izin. Anggota Polres Kediri mendatangi sejumlah tempat hiburan malam yang ada di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Giat ini merupakan inspeksi mendadak tempat hiburan malam. Anggota menemukan tempat karaoke yang menjual miras golongan C dan D tanpa memiliki surat izin. Anggota menyita 3 botol minuman keras untuk dilakukan pemeriksaan. Anggota juga melakukan tes urin kepada 56 pengunjung dan pekerja di tempat karaoke. Puluhan orang yang dilakukan tes urin seluruhnya negatif. Razia tempat hiburan malam digelar dalam rangka memastikan keamanan wilayah Kabupaten Kediri menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Itu dalam rangka menyambut Nataru, kita cetak kondisi dengan melaksanakan kegiatan razia di beberapa tempat hiburan. Sasaran kita adalah selain penggunaan narkoba, kita juga peredaran miras dan senjata api dan sajam. Informasi lainnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN didampingi pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan 2.532 sertifikat tanah wakaf dan rumah ibadah umat beragama di Jawa Timur. Penyerahan 2.532 sertifikat tanah wakaf dan tempat ibadah umat beragama di Jawa Timur ini dilakukan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur bertempat di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Sertifikasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas aset tanah wakaf dan rumah ibadah sekaligus mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Kepastian hukum dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi sosial dan keagamaan. Sertifikat yang dibagikan mencakup tanah wakaf masjid, musola, gereja, pura, vihara, dan rumah ibadah umat beragama lainnya yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Berikutnya penyerahan 1.400 berapa tadi? Pak Menteri ya 2.400 lah ya. Ini mencakup seluruh Jawa Timur Pak ya? Seluruh Jawa Timur ya. Jawa Timur 2.400.
dari 15.800 yang diselesaikan tahun ini. Tidak hanya ibadah muslim, ada apa aja Pak? Ada masjid, madrasah, pesantren, kuburan, gereja juga, termasuk gereja, pura, wihara juga ada. Target dari sertifikasi tanah wakaf ini Pak? Target saya 3 tahun. Brawijaya Run 2025 galang dana bagi korban bencana. Usai jeda informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, sebuah sekolah dasar di Surabaya menggelar edukasi dan simulasi penanganan bencana alam untuk para siswa sekolah. Langkah ini diperlukan mengingat maraknya bencana alam di Indonesia, mendorong pentingnya pendidikan aman bencana sejak dini. Ratusan siswa Sekolah Dasar Muhammadiyah 18 Surabaya berhamburan keluar kelas menuju lapangan sekolah untuk menyelamatkan diri setelah gempa bumi melanda Surabaya. Salah seorang siswa sempat jatuh pingsan akibat kejadian tersebut dan terpaksa ditandu teman-temannya ke lapangan sekolah untuk mendapat pertolongan medis. Peristiwa ini hanyalah bentuk simulasi kebencanaan yang diberikan dan diajarkan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur. Kita tanggap masyarakat atau siswa itu tanggap akan bencana yang akan ancaman bencana yang terjadi di lingkungannya. Baik. Diharapkan dengan simulasi kebencanaan, seluruh siswa maupun guru sekolah lebih tanggap dan waspada dengan berbagai kejadian bencana alam. Kalau misalnya ada bencana alam yang tiba-tiba menimpa kita harus tetap siaga. Selain edukasi dan simulasi, sekolah juga membuka penggalangan dana bagi korban bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera dan Aceh. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kodam 5 Brawijaya menggelar Brawijaya Run tahun 2025, memperingati HUT Kodam 5 Brawijaya ke-77. Selain itu untuk meningkatkan kebugaran jasmani, memperkuat capaian prestasi, dan memperkokoh soliditas antara TNI Polri dan masyarakat, dalam kegiatan ini juga dilakukan penggalangan dana bagi korban bencana alam di Sumatera. Brawijaya Run tahun 2025 mengusung tema Lari untuk Sehat, Lari untuk Bahagia, Menuju Indonesia Maju. Tema ini mencerminkan komitmen Kodam 5 Brawijaya dalam menumbuhkan budaya hidup sehat, membentuk karakter yang tangguh, dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Sebanyak 3.000 peserta dari TNI, Polri, dan berbagai komunitas lari mengikuti Brawijaya Run tahun 2025. Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT Kodam 5 Brawijaya ke-77. Kapok Sahli Pangdam 5 Brawijaya, Brigjen TNI Singgih Pambudi Arianto mengatakan dalam kegiatan ini dilakukan penggalangan dana dari peserta lari. Selain itu, hasil uang parkir kegiatan ini juga didonasikan kepada korban bencana alam Sumatera. Dengan semangat kita mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, di mana olahraga ini merupakan salah satu upaya Kodam untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia, terutama generasi muda di Jawa Timur. Selain itu, kegiatan ini juga dirangkai dengan kegiatan peduli bencana yang terjadi di Sumatera, di mana kami melaksanakan pengumpulan donasi untuk saudara-saudara kita yang ditimpa bencana. Diharapkan donasi yang terkumpul ini bisa membantu meringankan para korban bencana alam terdampak di Sumatera. Jelmi Ardianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Tak hanya itu, ribuan warga Surabaya mengikuti ajang lari sambil berdonasi yang bertema Seduluran 2025 di Parkir Timur Surabaya Plaza. Para peserta lari ini mengumpulkan donasi untuk pendidikan dan bencana yang terjadi di Sumatera. Ada 2.000 peserta mengikuti ajang lari sambil berdonasi Seduluran 2025 yang digagas oleh Lembaga Zakat Baitul Mal Hidayatullah berkolaborasi dengan Kita Bisa dan Saling Jaga di halaman Parkir Timur Surabaya Plaza. Ada 2 kategori dalam Charity Fun Run ini, yakni kategori 5K untuk dewasa dan 1K untuk peserta anak-anak. Rute yang dilalui mulai dari Jalan Pemuda, Panglima Sudirman, Ketapang Kali, dan finish kembali ke Jalan Pemuda. Karena kita tidak bisa banyak
sambil berolahraga ini ya. Menurut Sekretaris BMH Jawa Timur, Indohul Makmun, selain mengikuti ajang lari, ribuan peserta ini juga mengumpulkan donasi untuk bencana alam di Sumatera dan donasi untuk dunia pendidikan. Mengajak masyarakat selain berolahraga, tapi kita juga berharap masyarakat juga bisa memaknai olahraga itu dengan kebaikan. Nah, melalui kegiatan ini kita juga mengumpulkan donasi. Jadi dari kegiatan nanti diharapkan kita nanti bisa membantu. Selain diikuti peserta perorangan, sejumlah anggota komunitas lari di kota Surabaya juga hadir meramaikan ajang Charity Fun Run. Hasil donasi ini disalurkan ke korban terdampak bencana alam di Sumatera dan bagi dunia pendidikan. Nyoman Deni, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Berita selanjutnya, PT KAI Daerah Operasi 9 Jember menerjunkan 12 lokomotif dan 1 kereta api rescue atau darurat pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Langkah ini sebagai antisipasi adanya kerusakan lokomotif dan kondisi darurat, baik kecelakaan maupun bencana alam. Sebanyak 12 lokomotif diterjunkan PT Kereta Api Daerah Operasi 9 Jember dalam masa angkutan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026. 12 lokomotif ini terdiri dari 10 lokomotif dinas atau reguler dan 2 lokomotif cadangan yang disiagakan di Stasiun Jember dan Stasiun Ketapang. Kereta api dan lokomotif cadangan ini untuk memastikan kelancaran perjalanan kereta api dan juga menekan keterlambatan perjalanan kereta api. Antisipasi adanya gangguan teknis ataupun bencana alam hingga kecelakaan, 1 unit kereta api darurat atau rescue disiagakan. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru dari 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, sebanyak 111 gerbong kereta api akan melayani 26 perjalanan kereta api, baik jarak jauh, menengah maupun pendek. Daob 9 sendiri untuk lokomotif kami menyediakan 12 lokomotif, 10 lokomotif dinas dan 2 lokomotif cadangan yang kami tempatkan di Stasiun Ketapang dan Stasiun Jember. Untuk sarana kereta kurang lebih ada sekitar 111 sarana kereta dan semuanya sudah lulus uji ramcek bersama dengan DJKA. Pemerintah Kabupaten Situbondo menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk pengadaan puluhan mobil ambulans demi meningkatkan layanan kesehatan hingga ke desa-desa. Pengadaan ini menjadi bagian dari program Satu Desa, Satu Ambulans dan akan didistribusikan berdasarkan indeks kebutuhan di masing-masing wilayah. Suasana iringan mobil ambulan mewarnai halaman belakang pemerintah Kabupaten Situbondo. Puluhan unit ambulans baru berbaris rapi menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan kesehatan hingga pelosok desa. Menggunakan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBHCHT, Pemkab Situbondo mengalokasikan anggaran sebesar 13 miliar rupiah pada tahun 2025 untuk pengadaan 38 unit mobil ambulans. Semuanya dipersiapkan untuk program Satu Desa, Satu Ambulans, yang diharapkan mampu mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Rencananya pada tahun berikutnya, pemerintah kembali menyiapkan 20 unit tambahan dengan nilai anggaran mencapai 7 miliar rupiah. Langkah ini sekaligus menunjukkan konsistensi Pemkab dalam mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat. Bupati Situbondo, Rio Prayogo, menegaskan bahwa 38 unit pertama akan didistribusikan menggunakan indeks kekhususan, terutama bagi desa-desa yang sangat membutuhkan layanan darurat medis. Sudah maksimal dari semua kemampuan anggaran kita, ya, yang didanai oleh DBCHT. Ya, DBCHT itu adalah cukai tembakau. Ya, jadi tembakau itu juga menyuplai untuk kesehatan. Nah, terus kemudian tahun depan sekitar 20, ya, mungkin kalau ada relaksasi anggaran lagi, nggak bisa kita tambah lagi. Iya, mana? Tapi kita bikin indeks nanti desa-desa yang lebih membutuhkan. Ya, sangat membutuhkan. Terus kemudian ada beberapa indeks juga kita bicarakan sama kecamatan juga. Keberadaan puluhan ambulans baru di harapan publik ini menjadi langkah strategis Pemkab Situbondo untuk membangun sistem kesehatan yang lebih kuat, modern, dan berkeadilan. Program ini menegaskan
bahwa dana cukai tembakau bila dikelola secara transparan dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Rendra Farandika, Kompas TV Situbondo, Jawa Timur. Panjat tebing Indonesia kembali berjaya di SEA Games 2025. Indonesia mengawinkan emas nomor speed putra dan putri, sekaligus memastikan juara umum. Bertanding di Bangkok Sports Climbing Center Sabtu 13 Desember, Anta Syafi Robi meraih emas speed putra usai mengalahkan Alfian Muhammad dengan catatan 4,83 detik. Sebelumnya emas nomor lead putra dan putri juga diraih Ardana Cikal dan Alma Aruela Sani. Dari 6 medali emas yang diperebutkan, 4 telah diamankan Indonesia. Hasil ini memastikan Indonesia keluar sebagai juara umum cabang panjat tebing. Perlombaan akan dilanjutkan hari ini, Minggu 14 Desember, dengan nomor bouldering putra dan putri. Indonesia masih memiliki peluang meraih 2 medali emas tersisa. Atlet angkat besi Lulu Diana Triwijayana menyumbang emas untuk Indonesia di ajang SEA Games 2025. Lulu sukses dengan angkatan total 184 kg. Lulu tampil power pada kelas 48 kg di Chonburi, Thailand. Lifter kelahiran 2005 itu naik podium dengan total angkatan gabungan 184 kg dan merebut emas ke-23 untuk Indonesia. Sementara perak diraih Thailand yang membukukan total 183 kg dan perunggu diraih Vietnam dengan total 181 kg. Atlet sepeda putra Indonesia Randy Farera berhasil menyabet medali emas SEA Games Thailand dari kategori cross country di Chonburi. Randy berhasil meraih medali emas usai menyisihkan pesepeda Malaysia dan Filipina di lintasan Khao Kheo Open Zoo. Raihan emas ini melengkapi prestasi Randy yang meraih perak di nomor downhill. Prestasi ini menambah koleksi emas ke-6 Indonesia di SEA Games 2025. Bersaing dengan 6 negara Asia Tenggara, Timnas Skateboard Indonesia mantapkan persiapan. 8 atlet skateboard Indonesia siap persembahkan 2 medali emas untuk Merah Putih. Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda seluruh Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 4 atlet putri terbaik ke SEA Games 2025 Thailand. Selama 7 bulan penuh, skateboarder tanah air mempersiapkan diri berlatih di skatepark Wibawa Mukti Cikarang. Kini, para atlet menjajal venue pertandingan di Hua Mark Indoor Skatepark KAA di Bangkok, Thailand. Turun di kategori pertandingan Street Men's dan Women's, serta Park Men's dan Women's, 2 medali emas jadi target tim skateboard Indonesia. Tuan rumah Thailand dan Filipina akan menjadi lawan terkuat tim Merah Putih. Yang sudah berada di luar negeri seperti Filipina, karena di daerah sini ada park di mana mereka levelnya sudah lebih tinggi. Jadi kita coba memaksimalkan skill-skill yang ada untuk bisa bermain maksimal. Mundurnya Kamboja dan Vietnam di cabang olahraga skateboard membuat Indonesia akan bertarung dengan skateboarder dari 6 negara Asia Tenggara dalam pertandingan yang akan berlangsung pada 11 sampai 14 Desember. Tim Liputan Kompas TV. Kakek beri mahar cek 3 miliar rupiah palsu jadi tersangka. Sesaat lagi informasinya, tetap di Kompas Pagi. Saudara, polisi menetapkan kakek Tarman sebagai tersangka setelah terbukti menggunakan cek palsu senilai 3 miliar rupiah sebagai mahar pernikahan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kakek Tarman mengaku cek palsu digunakan untuk meyakinkan keluarga mempelai perempuan bahwa dirinya seorang miliarder. Tarman, kakek berusia 74 tahun warga Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang viral karena memberikan mahar cek palsu senilai 3 miliar rupiah
resmi ditetapkan tersangka dan ditahan di Mapolres Pacitan. Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang kuat, berupa 1 unit flash disk berisi hasil analisa forensik yang menyatakan cek itu palsu, dan keterangan saksi ahli dari pihak bank terkait yang memastikan tanda tangan hingga nomor seri cek tidak valid. Kepada polisi, Tarman mengaku perbuatannya dilandasi niat untuk menarik perhatian calon istri yang berusia 24 tahun agar terlihat sebagai seorang yang memiliki harta melimpah sehingga mau dinikahi. Apa motif saudara dengan menggunakan 3M itu? Dan bagaimana caranya? Sehingga biar istri saya mau. Nah, jelas ya. Udah, cuma itu. Berarti Anda menggunakan cek itu sehingga korban percaya dan ingin menikahi panjenengan, betul? Untuk barang bukti yang kami sita yaitu flash disk yang kemudian secara teknis sudah kami perkuat dengan saksi ahli yang pertama yaitu dari pihak Bank BCA, kemudian dari laptop. Untuk pasal yang kami gunakan adalah pasal 263, yaitu mengenai pemalsuan dokumen atau surat dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. Atas perbuatannya, Tarman dijerat pasal memalsukan dokumen dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Penyidik Polres Pacitan masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam pembuatan cek palsu tersebut. Sebelumnya, pernikahan sepasang suami istri di Pacitan, Jawa Timur ramai jadi sorotan. Tak hanya soal perbedaan usia keduanya, tetapi juga dinilai mahar yang diberikan mempelai pria kepada sang istri yang fantastis berupa cek 3 miliar rupiah. Selamat Widodo, Kompas TV Pacitan, Jawa Timur. Sebuah sekolah dasar di Surabaya menggelar edukasi dan simulasi penanganan bencana alam untuk para siswa sekolah. Langkah ini diperlukan mengingat maraknya bencana alam di Indonesia, mendorong pentingnya pendidikan aman bencana sejak dini. Ratusan siswa Sekolah Dasar Muhammadiyah 18 Surabaya berhamburan keluar kelas menuju lapangan sekolah untuk menyelamatkan diri setelah gempa bumi melanda Surabaya. Salah seorang siswa sempat jatuh pingsan akibat kejadian tersebut dan terpaksa ditandu teman-temannya ke lapangan sekolah untuk mendapat pertolongan medis. Peristiwa ini hanyalah bentuk simulasi kebencanaan yang diberikan dan diajarkan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur. Kita tanggap masyarakat atau siswa itu tanggap akan bencana yang ancaman bencana yang terjadi di lingkungannya. Baik. Diharapkan dengan simulasi kebencanaan, seluruh siswa maupun guru sekolah lebih tanggap dan waspada dengan berbagai kejadian bencana alam. Kalau misalnya ada bencana alam yang tiba-tiba menimpa kita harus tetap siaga. Selain edukasi dan simulasi, sekolah juga membuka penggalangan dana bagi korban bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera dan Aceh. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kodam 5 Brawijaya menggelar Brawijaya Run tahun 2025, memperingati HUT Kodam 5 Brawijaya ke-77. Selain itu untuk meningkatkan kebugaran jasmani, memperkuat capaian prestasi, dan memperkokoh soliditas antara TNI Polri dan masyarakat, dalam kegiatan ini juga dilakukan penggalangan dana bagi korban bencana alam di Sumatera. Brawijaya Run tahun 2025 mengusung tema Lari untuk Sehat, Lari untuk Bahagia, Menuju Indonesia Maju. Tema ini mencerminkan komitmen Kodam 5 Brawijaya dalam menumbuhkan budaya hidup sehat, membentuk karakter yang tangguh, dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Sebanyak 3.000 peserta dari TNI, Polri, dan berbagai komunitas lari mengikuti Brawijaya Run tahun 2025. Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT Kodam 5 Brawijaya ke-77. Kapok Sahli Pangdam 5 Brawijaya, Brigjen TNI Singgih Pambudi Arianto mengatakan dalam kegiatan ini dilakukan penggalangan dana dari peserta lari. Selain itu, hasil uang parkir kegiatan ini juga didonasikan kepada korban bencana alam Sumatera. Dengan semangat kita mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, di mana olahraga ini merupakan salah satu upaya Kodam untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia
terutama generasi muda di Jawa Timur. Selain itu, kegiatan ini juga dirangkai dengan kegiatan peduli bencana yang terjadi di Sumatera, di mana kami melaksanakan pengumpulan donasi untuk saudara-saudara kita yang ditimpa bencana. Diharapkan donasi yang terkumpul ini bisa membantu meringankan para korban bencana alam terdampak di Sumatera. Jelmi Ardianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Ribuan warga Surabaya mengikuti ajang lari sambil berdonasi yang bertema Sedulur Run 2025 di Parkir Timur Surabaya Plaza. Para peserta lari ini mengumpulkan donasi untuk pendidikan dan bencana yang terjadi di Sumatera. Ada 2.000 peserta mengikuti ajang lari sambil berdonasi Sedulur Run 2025 yang digagas oleh Lembaga Zakat Baitul Mal Hidayatullah berkolaborasi dengan Kita Bisa dan Saling Jaga di halaman Parkir Timur Surabaya Plaza. Ada 2 kategori dalam Charity Fun Run ini, yakni kategori 5K untuk dewasa dan 1K untuk peserta anak-anak. Rute yang dilalui mulai dari Jalan Pemuda, Panglima Sudirman, Ketapang Kali, dan finish kembali ke Jalan Pemuda. Karena kita tidak bisa banyak, hanya segini ya wis itu jalannya. Sambil berdoa semoga cepat pulih kembali. Jadi sambil berolahraga ini ya. Menurut Sekretaris BMH Jawa Timur, Indohul Makmun, selain mengikuti ajang lari, ribuan peserta ini juga mengumpulkan donasi untuk bencana alam di Sumatera dan donasi untuk dunia pendidikan. Mengajak masyarakat selain berolahraga, tapi kita juga berharap masyarakat juga bisa memaknai olahraga itu dengan kebaikan. Nah, melalui kegiatan ini kita juga mengumpulkan donasi. Jadi dari kegiatan nanti diharapkan kita nanti bisa membantu. Selain diikuti peserta perorangan, sejumlah anggota komunitas lari di kota Surabaya juga hadir meramaikan ajang Charity Fun Run. Hasil donasi ini disalurkan ke korban terdampak bencana alam di Sumatera dan bagi dunia pendidikan. Nyoman Deni, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Ekonomi kreatif lewat fashion show mahasiswa difabel. Sesaat lagi informasinya, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, Sivitas Akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya UM Surabaya menggelar giat ekonomi kreatif dengan fashion show atau peragaan busana, ragam produk inovasi di lingkungan kampus. Uniknya, fashion show ini juga melibatkan dosen, akademisi hingga mahasiswa, atlet, dan disabilitas. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Inilah fashion show yang diikuti oleh dosen, mahasiswa difabel, atlet, hingga mahasiswa mancanegara Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sura. Tak hanya berlenggak-lenggok di atas catwalk layaknya model profesional, namun para akademisi dan mahasiswa ini juga mengenalkan ragam produk dan inovasi baru kampus dengan cara yang unik. Mulai dari logo, alma mater, toga wisuda, kaos, hingga beragam merchandise buatan mahasiswa. Mengenalkan inovasi kampus dengan konsep fashion show ini bertujuan untuk melatih mahasiswa untuk mengencarkan potensi bisnis ekonomi kreatif. Mulai dari desainer hingga event organizer, juga wirausaha sesuai bakat dan minat. Giat tersebut juga sebagai momentum penting bagi kampus untuk menampilkan wajah baru dengan visi misi yang lebih segar dan modern, berkarakter kuat di tengah kemajuan teknologi. Itu kita ingin memberikan ruang dan kesempatan kepada seluruh mahasiswa dan lulusan kami untuk melirik atau memikirkan bahwa di luar sana itu banyak peluang yang bisa diambil. Jadi ini adalah bagian dari spirit kami sebagai lembaga pendidikan untuk berkontribusi pada negara. Selain terkenal sebagai kampus atlet, Universitas Muhammadiyah Surabaya juga menguatkan komitmen sebagai kampus inklusif
bagi seluruh mahasiswa termasuk difabel dengan dukungan beasiswa hingga ruang pendidikan yang ramah dan setara. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.